Polisi menetapkan kekasih Tamara Tiasmara sebagai tersangka pembunuhan anak Tamara Tiasmara. Polisi menyebut tersangka dijerat pasal berlapis, termasuk pasal pembunuhan berencana terkait kematian korban, anak berusia 6 tahun. Dalam penangkapan di rumah tersangka, penyidik membawa sejumlah barang bukti seperti celana renang pelaku yang digunakan saat melakukan kejahatannya. Bahwa barang bukti CCTV yang diambil dari TKP, kemudian diserahkan ke tim pemeriksa digital forensik, dinyatakan asli. Video tersebut adalah video asli, tanpa editan. Dante, anak Tiasmara, meninggal 27 Januari lalu dengan dugaan awal tenggelam di kolam renang. Kamera CCTV atau rekaman kolam renang menjadi salah satu bukti kuat penyidik menetapkan kekasih ibu korban sebagai tersangka pembunuhan berencana. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku diduga menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun. Kami tidak bisa menayangkan utuh gambar CCTV karena mengandung unsur kengerian. Tamara mengaku tak menyangka jika pelakunya merupakan sang kekasih. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun gitu. Berarti itu pertama kalinya Kak Tamara melihat CCTV? Hari ini. Setelah semuanya juga lihat, jadi memang sama-sama lihat. Pasti ada yang nyangka, nggak mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Tapi tidak melihat gerak-gerik kecurigaan selama ini, selama kamu berteman baik dengan dia? Polisi masih mendalami motif tersangka membunuh korban. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa motif kasus dugaan pembunuhan berencana anak artis Tamara Tiasmara yang baru usia 6 tahun itu? Akankah ada tersangka lain? Kita kupas lebih dalam bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi, dan kami juga masih terus berupaya untuk menghubungi kuasa hukum Tamara. Selamat malam, Pak Ade. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Ade, ada satu tersangka ditetapkan yaitu kekasih dari Tamara Tiasmara dalam kasus dugaan pembunuhan berencana ini. Bukti dan keterangan dari saksi apa yang akhirnya menjadikan YA sebagai tersangka? Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka itu didasari adanya bukti yang cukup yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Ya. Proses penyelidikan, didalami apakah ada peristiwa pidana atau tidak, kemudian penyidik menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana, kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan. Ya, berdasarkan bukti yang cukup, kemarin penyidik Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya menetapkan saudara YA sebagai tersangka. Bukti-bukti apa saja itu, Pak Ade? Ya, bukti yang cukup itu adalah ada beberapa alat bukti pegang. Kami tidak sampaikan secara rinci karena proses pemeriksaan tersangka masih berlangsung hingga saat ini. Bukti yang cukup itu antara lain keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, alat bukti petunjuk, kemudian adanya keterangan ahli, dan ada termasuk satu lagi. CCTV itu? CCTV merupakan salah satu barang bukti dalam proses pidana ini. Sebagaimana makna dari penyidikan membuat terang sebuah peristiwa pidana yang terjadi, maka tugas penyidik adalah mengumpulkan kumpulan fakta sehingga peristiwa ini terang dikombinasikan dengan bukti yang terpenuhi. Sempat ada forensik untuk pemeriksaan CCTV. Kenapa harus dibutuhkan ada forensik untuk memeriksa CCTV itu? Betul.
Metode penyidikan adalah metode yang seyogianya dilakukan secara ilmiah atau scientific crime investigation, ya. Barang bukti yang ada kemudian dibawa CCTV ya, dibawa ke laboratorium forensik untuk dilakukan digital forensik. Ya. Sudah kami sampaikan hasil pemeriksaan awal digital forensik terhadap CCTV yang telah diamankan itu dinyatakan videonya asli atau original. Tidak ada editan begitu ya? Editan, sehingga ini membuat penyidik semakin yakin berdasarkan hasil gelar perkara bahwa tersangka DA patut diduga YA ya, tersangka YA patut diduga atau disangka melakukan tindak pidana itu. Oke, di awal kan kematian Dante ini diduga karena tenggelam, tapi kemudian berubah menjadi ada dugaan pembunuhan atau dugaan ditenggelamkan. Bagaimana ini bisa berubah dari dugaan tewas karena tenggelam dan ditenggelamkan atau menjadi ditenggelamkan? Dari awal diterimanya laporan adanya seorang anak laki-laki yang meninggal, kemudian polisi mendatangi TKP, melakukan olah TKP, menginterogasi saksi-saksi yang di TKP, mengamankan barang bukti, kemudian meningkatkan proses yang menjadi penyidikan. Ini tentunya berdasarkan fakta. Jadi penyidikan itu tidak bisa berandai-andai. Nah, ini laporan dari siapa? Kemudian menjadi dugaan ditenggelamkan ini. Apakah dari ayah korban atau polisi sudah memiliki kecurigaan itu? Ya, dari awal laporan itu dibuat oleh polisi. Oke. Terkait peristiwa meninggalnya anak laki-laki, kemudian didalami, akhirnya dapat diungkap. Saat ini polisi dapat menetapkan saudara YA sebagai tersangka. Apa motifnya tersangka melakukan hal itu? Ya, untuk motif, karena pemeriksaan tersangka masih berlangsung, fakta-fakta masih dikumpulkan, sampai saat ini motifnya masih sedang dilakukan pendalaman oleh rekan-rekan penyidik. Belum ada keterangan awal dari tersangka? Masih diperiksa. Saat ini di Direktorat Reskrim masih berlangsung pemeriksaan tersangka. Oke, ini butuh jeda berapa hari sih sebenarnya Pak Ade dari kejadian itu terjadi, peristiwa itu terjadi dengan CCTV kemudian diperiksa oleh polisi? Ya, saat itu juga langsung dilakukan olah TKP dan di CCTV ya, hingga dilakukan penyitaan, pemeriksaan laboratoris, hingga terkumpul beberapa fakta. Ya. Jadi pemeriksaan itu dilakukan oleh polisi pada hari kejadian? Ya. 27 Januari itu ya? Dari awal sudah dilakukan kegiatan olah TKP, interogasi, mengambil TKP dan melakukan olah TKP ya. Baik, Pak Ade itu kan dari CCTV yang ada di lokasi itu tidak hanya korban dan tersangka, tapi ada satu lagi orang lain itu siapa? Ini juga menjadi pertanyaan, siapa orang itu dan apakah ia tahu juga apa yang terjadi pada saat itu? Baik, dalam sebuah peristiwa yang sedang didalami tentunya siapapun yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya sebuah peristiwa pidana itu memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi ya, buat terang peristiwa yang sedang didalami oleh penyidik. Oke, apakah nanti akan ada rencana untuk memeriksa kembali ibu korban? Tentunya nanti disesuaikan dengan perkembangan fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik, Mbak. Karena pemeriksaan terhadap saksi tidak menutup kemungkinan dilakukan berulang atau berkali-kali karena diperlukan keterangan-keterangan tambahan karena selalu dikombinasikan dengan keterangan saksi lainnya sehingga ceritanya menjadi utuh. Oke, untuk mencari motif ya dari tersangka ini apa saja sebenarnya dibutuhkan Pak Ade, karena kan tadi disebutkan bukti-bukti dan keterangan saksi sudah lengkap sehingga menjadikan YA sebagai tersangka. Kalau motif apalagi yang dibutuhkan oleh polisi? Ya, tentunya seperti yang kami sampaikan bahwa proses penyidikan ini seperti mengumpulkan sebuah puzzle ya, sehingga kabarnya menjadi utuh, ceritanya menjadi utuh. Ketika ada hal yang berbeda itu kemudian dikonfirmasi kembali, didalami kembali. Sehingga ini perlu pendalaman, penyidik tidak gegabah, hati-hati, namun tetap berkomitmen untuk memproses kasus ini hingga terang benderang sesuai dengan SOP yang berlaku. Oke, yang dibutuhkan untuk motif adalah pengakuan tersangka begitu ya dalam pemeriksaan lanjutan, atau ada lagi bukti yang dikumpulkan atau sedang dicari? Hanya itu ya, harus ada persesuaian antara
alat bukti satu dengan yang lain, itu namanya menjadi alat bukti petunjuk ya. Ketika ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, Baik. proses antara keterangan saksi dengan tersangka, saksi dengan barang bukti dengan tersangka, itu didapat sebuah cerita yang utuh sehingga Baik. itu tidak terbantahkan proses penyidikannya. Ini akan ada hanya tersangka tunggal atau ada kemungkinan penambahan tersangka? Sampai dengan saat ini yang ditetapkan tersangka adalah saudara YA. Dalam proses penyidikan kami tidak boleh berandai-andai. Nanti tunggu perkembangan lebih lanjut ya Mbak ya. Jadi siapa lagi nanti akan diperiksa untuk diminta keterangannya? Ya, sejauh ini sudah setidaknya ada 20 orang saksi yang diperiksa. Ya, nanti penyidik akan mempertimbangkan kembali apakah ada pemeriksaan tambahan terhadap saksi yang terdahulu atau ada saksi lain, itu nanti diputuskan berdasarkan fakta-fakta penyidikan yang terkumpul. 20 orang itu siapa saja Pak Ade untuk bisa mengumpulkan puzzle atau keping-keping yang masih berserakan untuk menjadi satu cerita yang utuh, menentukan motif, menentukan tersangka? Pengumpulan keterangan saksi itu dari kelompok yang pertama adalah kelompok saksi-saksi yang ada di kolam renang, di TKP. Kemudian pihak keluarga korban. Kemudian yang ketiga adalah pihak rumah sakit Islam di Pondokopi yang menangani awal korban saat korban dibawa ke rumah sakit. Dari saksi di kolam renang apa yang disampaikan Pak Ade? Ya, tentunya ini menjadi sebuah fakta yang terus dikumpulkan. Ya, penyidik tetap fokus pada pembuktian peristiwanya secara utuh dan pemenuhan unsur pidana yang dipersangkakan. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara dan bukti yang cukup yang telah dikumpulkan penyidik, maka tersangka YA itu disangkakan telah diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur di pasal 76C Undang-Undang Anak dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan, kemudian dilapis juga dengan pasal tentang pembunuhan yang diatur di 338 pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana kurungan maksimal 20 tahun, dan juga tetap dilapis dengan pasal pidana persangkaan awal yaitu 359 KUHP tentang peristiwa yang menyebabkan karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia. Pada saat peristiwa penenggelaman itu, dugaan penenggelaman itu, apakah tidak ada orang-orang lain yang mengetahui apa yang dilakukan oleh tersangka pada saat itu di kolam renang, atau hanya berdasar CCTV saja? Ya, nanti sekali lagi bahwa fakta itu di cross check, diuji satu sama lain ya, dari keterangan saksi yang satu dengan yang lain, keterangan saksi dengan tersangka, keterangan saksi dengan barang bukti, sehingga triangle of evidence dalam teori pembuktian itu bisa terpenuhi. Posisi ibu korban dalam kasus ini, Pak Ade, masih sebagai saksi ya? Ibu korban saksi. Ya. Saksi. Apa keterangan yang dimintai dari ibu korban untuk memperjelas kasus ini? Ya, tentunya dari mulai sebelum korban datang hingga ibu korban menerima kabar dan lain sebagainya yang mendukung utuhnya peristiwa yang sedang didalami oleh penyidik. Baik. Setelah ditetapkan jadi tersangka, kapan polisi akan mengagendakan pemeriksaan tersangka untuk pertama kalinya? Sebagai tersangka adalah statusnya ya? Sudah berlangsung. Oh sudah? Sudah berlangsung ya. Saat ini masih berlangsung di Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya. Mohon waktu ya. Baik, terima kasih Pak Ade, Kombes Ade Ari Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Malam, dan kami terus berupaya untuk menghubungi kuasa hukum Thamara, namun hingga saat ini masih belum ada jawaban dari kuasa hukum Thamara Tiasmara. Sekali lagi terima kasih Pak Ade, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Mbak. Saudara tetap